Assalamualaikum semua. Terima kasih sudah mampir. Gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja dan semoga sehat selalu dan semoga selalu dalam lindungannya ya. Dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifin loncengnya. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu aku update, kalian bisa langsung lihat. Mungkin yang baru banget mampir di video aku, kenalin, nama aku Putri. Di video sebelumnya, aku sempat menceritakan tentang beberapa teori konspirasi Olimpiade Paris 2024. Dan di dalam video itu, aku juga sedikit menyebutkan nama Marie Antoinette. Nah, setelah itu ada banyak banget, ya nggak banyak ya, masih adalah beberapa orang yang mungkin ingin dijelaskan lebih lanjut siapa Marie Antoinette ini. Dan di video kali ini aku akan menceritakan tentang kehidupan seorang ratu yang berakhir tragis, yaitu Marie Antoinette. Sebelumnya, apa yang kalian bayangkan ketika misal kalian nih menjadi seorang raja atau menjadi seorang ratu di sebuah negara? Tentunya kesan menjadi seorang ratu atau seorang raja tidak jauh dari kata kemewahan. Mulai dari istana yang mewah, baju yang mewah, mungkin harta yang melimpah. Tapi apakah kalian juga sempat berpikir kalau misalnya harta yang mereka punya, harta yang mereka dapatkan itu tentunya dengan dibarengi dengan tanggung jawab yang besar dari rakyatnya? Bagaimana apabila seorang raja atau seorang ratu tidak bisa menjaga amanah tersebut dengan menghabiskan seluruh harta negara untuk foya-foya tanpa memfikirkan nasib rakyatnya? Lantas, bagaimana sepak terjang Marie Antoinette semasa hidup? Sekedar informasi aja, jadi nanti semua yang aku ceritakan ini sudah aku rangkum dari berbagai artikel, berbagai video yang ada di internet. Jadi kalau misalnya nanti ada yang salah atau mungkin ada yang kurang dari penjelasan aku, bisa langsung dikoreksi di kolom komentar ya. Oke, sebelumnya aku akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang dari Marie Antoinette ini. Latar belakang Marie Antoinette. Lahir dengan nama Maria Antonia Josepha Joanna. Lahir pada tanggal 2 November 1755 di Wina, Austria. Dia adalah anak bungsu dari 15 bersaudara dengan nama ibu Maria Teresa dan nama ayahnya Francis I atau Kaisar Romawi Suci di wilayah Hungaria dan Bohemia. Dia berasal dari dinasti Hamburg, kerajaan Austria yang kekuasaannya membentang dari Austria, Hungaria, dan Belanda Selatan. Meski Maria ini lahir di tengah keluarga yang elit, termasuk keluarga yang bangsawan, dia justru tidak memanfaatkan keistimewaan itu untuk mengembangkan diri. Lahir di keluarga bangsawan, tentunya dia memiliki tuntutan di mana dia harus bisa membaca, menulis, hingga dia harus bisa menguasai beberapa bahasa. Namun, tidak seperti anak keluarga bangsawan lain, Marie kecil ini justru tidak bisa membaca, belum begitu bisa menulis, hingga dia tidak paham beberapa bahasa yang seharusnya dia kuasai. Tahun 1762 saat dia berusia 7 tahun, dia bertemu dengan Wolfgang Amadeus yang 2 bulan lebih tua dari usianya saat itu. Dan Wolfgang ini itu seperti anak ajaib gitu. Jadi dia tuh pinter terus ngasih les privat ke Marie ini. Tapi karena ya emang kayak gimana ya, dia tuh sulit menerima pelajaran gitu loh. Jadi kayak susah masuknya. Meskipun di privat pun ya susah. Bahkan sampai usia 10 tahun pun dia tidak bisa menulis dengan benar. Dia masih belum bisa nulis sampai usia 10 tahun. Selain belum bisa menulis pun, dalam hal percakapannya pun dia juga masih kurang. Jadi untuk percakapan setiap harinya di istana pun dia agak kaku gitu loh. Seharusnya di usianya dia sudah bisa menguasai beberapa bahasa, tapi sampai usia 10 tahun pun dia masih belum bisa.
Tapi di balik kekurangannya itu, Mary kecil ini, dia ini mempunyai bakat di bidang musik. Di bawah pengajaran Christoph Willibald Gluck, Mary Antonia kecil ini dididik untuk belajar beberapa alat musik seperti harpa, harpsichord, dan flute. Dia juga biasanya itu menyanyi pada sore hari waktu ada perjamuan keluarga. Bahkan Mary Antonia ini juga beberapa kali diundang keluar istana untuk menyanyi. Selain berbakat dalam bidang menyanyi, dia juga sangat sempurna di bidang menari. Lalu pada usia 14 tahun dia pun dijodohkan. Dia dijodohkan dengan seorang putra mahkota Prancis bernama Louis Auguste yang pada saat itu berusia 15 tahun. Jadi terpaut 1 tahun aja dari Mary Antonia sama Louis Auguste-nya. Ide perjodohan ini pun muncul dari sang ibu dari Maria Theresa ini tadi, yang bertujuan untuk mempererat hubungan dua kerajaan besar di Eropa, yaitu Prancis dan Austria, dan menghentikan permusuhan antara Prancis dan Austria setelah perang. Di mana sebelumnya hubungan dua negara ini sebenarnya tidak akur karena sempat terjadi perang selama 7 tahun. Mulai dari tahun 1756 hingga 1763. Berbekal dengan ide tersebut, lalu si Mary Theresa, ibunya Mary Antonia tadi itu, dia datang ke Raja Prancis saat itu, yaitu Raja Louis ke-15. Dan ternyata Raja Louis pun setuju dengan perjodohan ini. Jadi si Ibu Mary itu bilang ke rajanya, gimana kalau anak kita dijodohkan? Karena kan negara kita nggak akur. Jadi kalau misalnya kita menjodohkan anak kita, siapa tahu nanti kedua negara itu bisa menjadi satu lagi gitu. Maksudnya tidak ada perang lagi. Itu tujuan dari ibunya. Dan ternyata si rajanya pun setuju. Setelah kedua belah pihak kerajaan besar Eropa ini setuju dengan perjodohan ini, akhirnya pada tanggal 19 April tahun 1770 diselenggarakanlah sebuah pernikahan yang mewah di Wina, Austria. Upacara pernikahan kedua remaja ini menjadi salah satu pernikahan yang paling banyak diperbincangkan. Pernikahan yang diselenggarakan di kapel kerajaan Versailles ini berlangsung sangat mewah dan mengundang kurang lebih 5.000 undangan. Pengantin wanita pun banyak mencuri perhatian para undangan karena parasnya yang cantik. Kehidupan pernikahan Mary Antonia dan Louis Auguste. Pada tanggal 16 Mei 1770, 1 bulan setelah mereka mengadakan pesta pernikahan, Mary Antonia pun dibawa oleh suami ke Prancis dan tinggal di istana Versailles bersama suami. Tapi setelah resmi tinggal di istana Versailles ini dan tinggal bersama suami, Mary ini justru mengalami masalah yang serius. Salah satunya adalah dia mendapatkan sambutan yang negatif dari rakyat Prancis. Ya jelas, karena kan juga istri dari putra mahkota mereka menikah dengan negara yang sebelumnya sempat perang sama mereka gitu loh. Musuhnya mereka. Kenapa kok tiba-tiba menikah gitu? Ya mungkin kan juga salah satunya rakyat Prancis juga masih terbawa suasana perang pada saat itu gitu. Dimana sebelumnya kan dua negara ini saling berseru, saling perang gitu loh sebelumnya. Makanya mungkin agak masih menyimpan dendam gitu. Selain masalah itu, Mary ini juga mengalami sedikit masalah di dalam istana, di mana Mary ini kesulitan dalam beradaptasi dengan budaya baru yang ada di istana suaminya, yang sangat berbeda dengan tempat tinggalnya di Austria. Otomatis kan Mary jadi putri mahkota nih ya, dia menikah sama putra mahkota. Nah, dan juga di istana. Otomatis kan dia juga punya banyak dayang-dayang yang selalu mengikuti dia. Nah, dia itu merasa risih
kenapa kok aku diutin terus, sedangkan waktu di Austria dia itu nggak seperti itu gitu loh. Soalnya mulai dari tidur, ganti baju, ke kamar mandi, itu pasti ada dayang-dayang yang ngikutin dia. Bukan hanya masalah itu, masalah lain pun muncul di hubungan antara suami istri ini, di mana Mary ini merasa tidak nyaman dengan suaminya karena memiliki karakter yang sangat berbeda. Jadi mereka berdua sangat bertolak belakang. Si Mary ini anaknya ekstrovert, suka bersosialisasi, sedangkan yang suami dia itu sukanya tuh pendiam, jarang ngajak ngobrol. Jadi mereka itu nggak nyambung gitu loh intinya. Dan parahnya sang suami Louis August ini pun juga belum pernah menyentuh Mary ini sejak pertama kali menikah. Itu berlangsung selama bertahun-tahun, otomatis si Mary tidak kunjung hamil. Nah, karena si Mary tidak kunjung hamil, otomatis para netizen yang ada di Prancis pun julid. Yang awalnya dia udah gak suka sama kedatangan musuh di negaranya, sekarang ditambah lagi Mary gak hamil-hamil. Ada yang bilang si putri mahkota ini mandul lah, yang gak bisa punya anak lah. Masa udah nikah gak punya anak? Gitu katanya. Awalnya juga si Mary ini bodoh amat gitu, nggak mau tahu, kayak rakyat mau bilang apa udah terserah, dia nggak mau denger gitu intinya. Nah, tapi makin hari itu dia terganggu gitu, dia mulai risih sama omongan-omongan netizen di Prancis. Berbekal dia risih itu, jadi dia itu ingin melakukan sebuah perubahan agar dia itu bisa merebut hati rakyat Prancis, yaitu dengan mengganti namanya yang semulanya kan namanya tadi siapa? Maria Antonia Josepa Joanna, ya, diganti menjadi Mary Antoinette gitu, supaya lebih terkesan nama-nama Prancis gitu. Selain itu, Mary ini juga sudah mulai merubah penampilannya supaya terlihat seperti bangsawan Prancis, seperti memakai baju berwarna-warni, terus bahan dari bajunya itu linen, dan memakai topi sebagai hiasan kepala. Tapi namanya juga netizen ya, semua itu tidak sesuai dengan ekspektasi dari Mary Antoinette ini. Para rakyat tetap mencelanya, kayak nggak respect gitu sama perubahan yang sudah dibuat oleh Mary Antoinette ini. Akhirnya ya udah, Mary pun aku udah berusaha nih untuk mengambil hatimu. Aku udah berusaha nih untuk mengambil hati rakyatku, tapi kok tetap kayak gini. Ya udah, pokoknya ya udah terserah dah mau bilang apa. Pokoknya yang penting di sini aku menjalani hidup aku sesuai apa yang aku inginin. Kalian mau ngomong apa terserah. Udah bilang gitu ya Mary-nya. Untuk melampiaskan rasa kecewanya terhadap rakyatnya ini, Mary pun sering foya-foya, terus sering menghabiskan uang, sering berjudi dengan uang kerajaan. Kebiasaan Mary ini pun berlangsung selama beberapa tahun, hingga pada tahun 1774 Louis ke-15 atau ayahnya dari Louis August, suaminya Mary ini meninggal dunia karena sakit cacar air. Kan ini bapaknya yang meninggal, otomatis anaknya itu naik tahta. Siapa anak-anaknya? Ya Louis August ini tadi. Otomatis Mary pun menjadi ratu Perancis. Dan saat itu Mary masih berusia 19 tahun. Bahkan setelah menjadi ratu pun, kebiasaan foya-foya dari Mary Antoinette ini belum sembuh. Jadi masih terus foya-foya, terus berpesta kemana-mana. Dan itu pun udah mulai kecium sama netizennya Perancis. Otomatis tambah benci mereka sama ratu. Kita akan lanjut ke masa pemerintahan Raja Louis ke-16. Setelah naik tahta, otomatis
rakyat semakin menyoroti kehidupan raja yang baru dan ratu yang baru. Mereka tetap membicarakan mereka karena mereka yang tak kunjung mempunyai keturunan. Terus karena cibiran itu semakin hari semakin panas, akhirnya salah satu kakak dari Marie Antoinette, yaitu Joseph II, pergi mengunjungi ke istana Mary atau Versailles tadi. Entah apa yang diomongin saat itu, intinya tidak lama setelah itu Mary pun dinyatakan hamil. Dan itu setelah 8 tahun mereka menikah. Lalu 9 bulan kemudian pada tanggal 19 Desember 1778, Marie Antoinette melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Marie Therese Charlotte. Itu adalah anak pertama dari keempat anaknya. Jadi setelah dia melahirkan anak pertama, dia hamil lagi sampai anak keempat. Dimana anak pertama tadi perempuan bernama Marie Therese Charlotte, yang kedua adalah laki-laki yang diberi nama Louis Joseph, dan yang ketiga laki-laki diberi nama Louis Charles, dan yang terakhir itu perempuan diberi nama Sophie Helena Beatrix. Ya, tapi kebahagiaan dari Marie Antoinette ini memiliki 4 orang anak tidak lama, karena pada suatu hari anak keduanya, yaitu tadi siapa namanya? Anak kedua laki-lakinya tadi yang bernama Louis Joseph itu meninggal dunia karena terserang penyakit TBC di usianya yang masih 7 tahun. Masih dalam suasana berduka, Marie Antoinette ini kembali kehilangan anak keempatnya, yaitu anak perempuan yang keempat yang bernama Sophia tadi. Itu juga meninggal dunia dengan penyakit yang sama, yaitu TBC, dan waktu itu masih di usia 11 bulan. Jadi sekarang tuh anaknya kan tinggal 2 nih. Yang pertama perempuan, Marie Therese tadi, yang kedua itu adalah Charles. Dan semenjak ditinggal kedua anaknya itu, dia pun merasa kesepian dan sering murung di istana. Dan keadaan itu juga diperburuk lagi dengan hubungan antara Raja Louis Auguste tadi, Louis yang ke-16, sama Ratu Mary itu agak berjarak gitu. Maksudnya semakin memburuk gitu hubungan mereka berdua. Meskipun tinggal satu istana, mereka itu jarang sekali berkomunikasi. Kayak bersikap acuh tak acuh gitu loh antara raja dan ratu. Nah, karena dia tidak tahan ini ya, karena si ratunya gak tahan, akhirnya dia berinisiatif untuk mencari hiburan di luar istana. Ya, kembali lagi kayak tadi, dengan berpesta pora, berjudi, terus berpesta. Jadi kayak gini ya, simulasinya tuh setiap hari itu kayak si ratunya itu pergi jam 11 malam waktu rajanya sudah tidur, ya kan. Terus dia itu pulangnya pagi, besoknya pagi dia baru pulang pas raja itu sudah berangkat kerja. Jadi nggak mungkin ketemu mereka berdua. Dan selain untuk berpesta, ratu ini pun juga sering menghambur-hamburkan uang untuk hal yang dirasa kurang penting. Dulu kan mungkin awal-awal dia itu kayak sering berfoya-foya untuk berjudi, berpesta gitu ya. Nah, untuk yang sekarang dia itu lebih ke mempercantik diri. Dia bahkan mengeluarkan uang yang cukup dalam hanya untuk menyewa seorang penata rambut yang tersohor, yaitu Leonard Auty. Jadi ya Leonard Auty ini yang sering menghias rambut dari Ratu Mary dengan berbagai macam aksesoris yang dinilai itu kayak anti mainstream gitu. Mulai dari perhiasan, ya biasalah ya, mungkin rambut kasih perhiasan. Kalau dikasih tiang besi gimana? Atau mungkin bulu ayam, aneh gitu. Tapi ya gimana, permintaan ratu gitu. Dan akhirnya dengan gayanya yang unik ini, ratu pun cukup menyita perhatian masyarakat karena memang dia satu-satunya bangsawan Perancis yang berpenampilan agak lain gitu, agak lain ini bangsawan. Salah satu gaya rambutnya yang cukup terkenal adalah rambut dengan gaya kapal perang.
yang diberi nama La Belle Pauve. Dan ternyata tujuannya itu untuk merayakan kemenangan rakyat Prancis setelah perang dan menang melawan Inggris. Karena gaya rambut itulah ya, jadi banyak perhatian dunia yang tertuju kepada Marie Antoinette ini. Ratu pun dijuluki ikon kecantikan Prancis. Selain ratu ini suka menghias rambutnya yang aneh-aneh ya, jadi ratu ini juga suka mengkoleksi berbagai gaun yang mewah yang tentunya terbuat dari kain sutra. Harganya itu sangat mahal gitu. Dan katanya nih, alokasi dana untuk pembiayaan gaunnya ratu aja itu sekitar 3,6 juta dolar, bayangin. Kalau sekarang itu sekitar 59 M. Itu untuk pakaian tok loh ya. Itu cuma untuk bajunya aja, belum make upnya, belum rambutnya tadi. Cuma baju 59 M. Dan gilanya ya, gila pol, dia memakai uang pajak rakyat. Di salah satu artikel juga menyebutkan bahwa Ratu Mary ini juga sudah mulai selingkuh. Dan siapa selingkuhannya? Salah satu ya, berarti banyak selingkuhannya ini ya. Salah satu selingkuhannya bernama Count Axel von Fersen yang berprofesi sebagai diplomat dari Swedia. Dengan berbagai isu yang ada nih ya, ratuku udah ngabisin duit, tukang selingkuh gitu kan. Otomatis rakyat pun juga semakin benci sama ratu gitu. Nah, mungkin tuh awal-awal kemarin kan para rakyat mungkin cuma bergosip-gosip aja kan. Nah, di titik ini si rakyat itu sudah mulai berani menuliskan lewat tulisan di surat kabar. Tapi ya gitu, si ratu masih bodoh amat rakyat, gue mau ngapain terserah, gue nggak peduli gitu intinya. Karena seorang Ratu Mary itu merasa ini privilegeku sebagai seorang ratu, jadi jadi ya terserah aku mau ngapain. Kalau kalian kan cuma rakyat, ya udah hiduplah sebagai rakyat. Aku sebagai ratu, ya udah ini privilegeku sebagai seorang ratu gitu. Amarah rakyat pun semakin terbakar saat itu karena keadaan Prancis saat itu sedang dilanda krisis ekonomi. Mereka dilanda gagal panen yang mengakibatkan harga roti pun meroket. Otomatis rakyat nggak bisa beli roti, ya toh. Dimana roti itu adalah salah satu makanan pokok dari rakyat Prancis waktu itu. Melihat rakyatnya yang kelaparan dan kesusahan itu, Ratu Mary itu bukannya merasa iba atau mungkin, duh kasihan rakyatku, ya ampun gak bisa makan gitu ya. Enggak. Dia justru mengeluarkan kata-kata yang kontroversial banget. Dia mengatakan, ya kalau gak bisa beli roti ya makan kue aja gitu. Dengan melontarkan kata-kata itu, otomatis rakyat semakin marah, semakin emosi, tambah nggak suka lagi sama si ratu. Dah, belum sampai situ aja, sudah ya. Dengan kata-kata itu, otomatis rakyat ya semakin, ya ampun, kok punya ratu gini amat, gitu kan. Karena dianggap kayak nggak berempati gitu loh dengan keadaan rakyatnya yang sedang kesusahan. Belum reda ya amarah rakyat untuk sang ratu, belum reda nih. Ada lagi sang raja membuat sebuah kebijakan yang membuat seluruh rakyatnya itu pun menjadi kecewa. Di mana raja ini membagi masyarakat Prancis itu menjadi 3 golongan. Golongan pertama itu adalah golongan para bangsawan, golongan kedua adalah tuan tanah atau pemuka agama, dan golongan ketiga adalah masyarakat pekerja. Ini gambaran ya. Jadi masyarakat pekerja itu kurang lebih ada 90% lebih dari populasinya Prancis ya.
Kalau yang golongan kedua itu kurang lebih hanya 5% aja. Hanya 5% dari populasi Perancis lah. Sisanya itu masuk ke bangsawan. Paham ya? Nah, kebijakan yang dibuat oleh Raja Louis ke-16 ini adalah Raja Louis meminta para rakyat yang di golongan kedua, tadi apa golongan keduanya? Tuan tanah sama pemuka agama, itu untuk membayar pajak lebih. Dan otomatis lah golongan kedua ini menolak. Ya nggak bisa dong Pak, golongan kedua itu cuma ada 5% toh. Yang nggak bisa kalau mau menutupi krisis dari Perancis. Itulah katanya intinya. Lalu Raja Louis pun meminta masyarakat golongan ketiga untuk membayar pajak lebih. Awalnya ya menolak, tapi karena terus didesak, terus dipaksa untuk membayar pajak itu, ya mau nggak mau akhirnya mereka harus membayar. Maka para pekerja dari golongan ketiga itu dianggap mampu menanggung beban negara. Tapi setelah mereka membayar pajak secara tertib pun, krisis ekonomi yang sedang dialami oleh Perancis ini tidak kunjung selesai. Dan di saat yang sama, Ratu Mary pun dia ada aja gebrakannya itu. Dia itu melakukan kegiatan di luar batas yang membuat rakyat tuh semakin emosi gitu loh. Jadi tuh gini, saat Prancis sedang krisis ekonomi, ratu itu mulai bosan. Dia bosan hidup sebagai seorang ratu. Dia bosan hidup mewah gitu. Nah, bukannya tobat nih ya, bukannya dia ya udah aku mau tobat aja gitu. Enggak. Dia mengutus seorang arsitek bernama Richard Migui untuk apa? Untuk bangunin rakyatnya rumah? Tidak. Untuk membuat sebuah miniatur pedesaan. Ya, miniatur pedesaan di mana Ratu Mary itu bisa berperan menjadi seorang rakyat miskin. Dan akhirnya setelah 3 tahun, ya udah jadi miniatur pedesaan ala Ratu Antoinette. Bayangin. Yang diberi nama Hameu de la Reine. Jadi di dalam miniatur pedesaan ini ya ratu sering mengundang teman-temannya untuk berpesta, untuk teman-teman bangsawan untuk bermain menjadi rakyat miskin. Yuk main yuk. Main apa? Jadi rakyat miskin yuk. Bermain menjadi rakyat miskin di saat rakyatnya itu lagi miskin beneran. Terdengarlah ke rakyat Prancis. Ya otomatis kecewalah si rakyat ini, para netizen ini kecewa sama si ratu. Wong ya rakyatnya sedang kesusahan kok kamu seenaknya sendiri kayak gitu. Pakai uang, daripada uangnya buat kayak gitu mending buat rakyatnya aja. Dengan sikap ratu ini pun rakyat pun menjadi tersinggung gitu loh. Bukannya malah mengurus rakyat, tapi malah menggunakan uang pajak untuk kepentingan yang gak guna loh ini. Membuat miniatur pedesaan agar dia bisa menjadi rakyat miskin, padahal rakyatnya lagi miskin beneran. Lalu rakyat Prancis pun kembali melakukan protes, demo lah dia ya. Para rakyat ini sudah tersulut, udah membakar emosinya, udah panas kepalanya, dengan menyebarkan ribuan pamflet yang berisi cacian terhadap Ratu Mary. Salah satu cacian yang ada di dalam pamflet itu adalah mereka menyebut sang ratu dengan nama Madame Defisit atau Nyonya Bangkrut. Dan lagi untuk kesekian kalinya protes itu pun tidak didengar oleh ratu. Bodoh amat. Ya ini hidup aku, terserah aku. Tetap gitulah intinya. Dengan santai dia tetap menghambur-hamburkan uang, tetap berpesta tanpa melihat nasib rakyatnya saat itu. Puncak
kemarahan dari rakyat Perancis ketika seorang ratu ini terlibat skandal aksi pencurian kalung berlian mewah yang harganya itu sangat fantastis, senilai 14 juta dolar atau senilai 228. Skandal ini pun menjadi puncak dari kemarahan rakyat yang juga memicu munculnya gerakan revolusi untuk menjatuhkan Raja Louis ke-16 dan Ratu Mary. Peristiwa ini juga disebut dengan Revolusi Prancis. Kenapa kok tiba-tiba langsung para rakyat itu memutuskan untuk merevolusi Prancis? Dilatar belakangi dari kebencian rakyat melihat kaum borjus, melihat kaum bangsawan ini yang selalu hidup dalam kemewahan tanpa melihat rakyatnya gitu. Mereka juga kesal karena krisis ekonomi yang nggak kunjung selesai. Kok nggak ada jalan keluarnya, kok tetap gini-gini aja. Aku sudah bayar pajak, tapi kok nggak ada perubahan gitu loh. Berbekal alasan inilah, lalu beberapa kelompok revolusioner pun mulai bermunculan dan menuntut adanya perubahan atau revolusi. Tapi ya gimana, setelah berulang kali mengajukan tuntutan, sang raja pun dan ratu tidak menggubris, kayak nggak acuh gitu loh, kayak nggak peduli gitu loh. Oke, kita langsung masuk ke jatuhnya masa kepemimpinan raja dan ratu. Karena tidak dianggap serius oleh raja dan ratu, akhirnya pada tanggal 17 Juli 1789, para kelompok revolusioner dan ribuan warga mulai berani melakukan perlawanan fisik, yaitu dengan menjarah penjara Bastille. Di mana penjara Bastille ini selain untuk mengurung para narapidana, di situ juga menjadi tempat gudang penyimpanan senjata. Diserbu nih penjara sama para warga kan untuk membebaskan seluruh narapidana, tentunya juga untuk menjarah semua senjata yang ada di situ. Lalu massa mulai bergerak ke pusat kota Paris dan merusak beberapa fasilitas umum. Mulai marah, ini udah mulai muak gitu. Selain merusak beberapa fasilitas umum, para rakyat ini pun juga menduduki tempat-tempat strategis hingga membuat para bangsawan ini ketakutan. Selain itu, beberapa warga pun juga mulai menuju ke Istana Versailles, di mana tempat tinggal Raja Louis ke-16 dan Ratu Mary Antoinette. Waktu masa udah sampai pun, si raja ini masih nyantai, kayak Allah, paling ya cuma menggertak kayak biasanya aja. Nanti kalau aku temuin ya udah selesai lagi gitu. Tapi sayangnya dugaan itu salah besar, karena massa sudah mulai melakukan kekerasan kepada pengawal istana. Selain main fisik, jadi massa ini juga sudah berhasil menangkap raja dan ratu. Selain main fisik, jadi si massa ini juga mempunyai tujuan untuk menangkap raja dan ratu. Mendengar teriakan-teriakan itu, raja pun akhirnya keluar untuk menemui massa. Hingga akhirnya mereka pun melakukan sebuah kesepakatan, yaitu massa tidak akan menyakiti raja dan ratu beserta seluruh keluarganya, asalkan raja dan ratu beserta keluarganya itu ya mau sementara untuk ditahan sementara di Istana Tuileries ya. Penahanan sementara itu juga bertujuan untuk memberi kesempatan lagi kepada raja dan ratu untuk membenahi semua kekacauan yang ada di Perancis. Raja pun terpaksa setuju. Akhirnya raja memboyong ratu dan keluarganya untuk pindah sementara ke Istana Tuileries. Jadi cuma beda lokasi aja gitu loh, dari tempat dia tinggal di Istana Versailles, sekarang cuma pindah di Istana Tuileries gitu ya. Penahanan sementara itu pun bertujuan
untuk memberi kesempatan kedua nih pada raja dan ratu untuk memperbaiki kekacauan yang ada di Prancis. Raja pun ya terpaksa setuju. Lalu raja memboyong ratu, anak, dan keluarganya untuk pindah sementara di Istana Tuileries. Setelah ditahan beberapa bulan di sana, ratu mulai cemas. Takut kalau misalnya sewaktu-waktu si rakyat ini itu menghabisi nyawanya. Akhirnya ratu bilang nih, dia ngomong sama suaminya, sama Raja Louis ke-16 ini, kalau kayaknya kita nggak bisa tinggal di sini terus. Kita harus pergi dari sini. Kita harus pergi ke luar negeri. Biar selamat, kita memang harus meninggalkan Perancis. Dan akhirnya raja pun setuju. Akhirnya raja dan ratu pun dia berunding bagaimana cara melarikan diri dari Istana Tuileries ini. Dan kalian tahu siapa yang membantu proses melarikan diri ini? Dia adalah Count Alex. Siapa dia? Siapa tadi? Ayo. Count Alex tidak lain adalah selingkuhan dari Ratu Marie Antoinette itu. Tapi sayangnya aksi melarikan diri itu gagal. Jadi di tengah perjalanan mereka ditemukan oleh warga, lalu akhirnya kembali ditangkap. Melihat upaya raja dan ratu melarikan diri, tentunya rakyat dibikin semakin kecewa lagi, dan amarah mereka pun jadi tidak terbendung, meledak. Dan karena itulah rakyat kembali tidak akan memberikan kesempatan lagi kepada ratu dan raja. Mereka langsung menahan ratu dan raja di penjara Conciergerie. Enak-enak ditahan di istana ya toh, malah kabur. Sekarang beneran di penjara mereka. Dan selain menahan raja dan ratu, pada tanggal 1 September tahun 1792, rakyat juga sepakat untuk mengubah negara Perancis yang awalnya monarki menjadi negara republik. Maka otomatis kekuasaan Raja Louis ke-16 resmi dihapuskan. Dengan kata lain, Raja Louis ke-16 bukan lagi pemimpin Prancis. Sebagai gantinya, untuk sementara ini Prancis dipimpin oleh sebuah badan legislatif bernama Konvensi Nasional Prancis. Dan setelah pergantian kekuasaan, badan legislatif ini pun mengadili Raja Louis dan Ratu Antoinette atas segala kesalahan yang sudah mereka perbuat sewaktu memerintah Prancis. Dan atas kesalahan itu, mereka berdua ini, raja dan ratu, langsung dijatuhi hukuman mati dengan cara dipasung dengan alat yang bernama guillotine. Ya, guillotine. Ya, setelah divonis mereka nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Mau gimana lagi? Aku udah bukan pemimpin lagi, aku udah nggak punya apa-apa, ya udah pasrah mereka. Akhirnya mereka pun menghabiskan sisa waktu mereka di balik jeruji hingga pada tanggal 21 Januari tahun 1793 Raja Louis ke-16 dieksekusi mati di hadapan publik Prancis. Lalu 9 bulan setelahnya, tepatnya pada bulan Oktober, Ratu Antoinette pun dijadwalkan untuk dieksekusi. Jadi Ratu Mary juga sama, dieksekusi di depan publik. Ada sebuah kejadian sebenarnya ya, ada kejadian yang sedikit menyayat hati sih enggak ya, tapi gimana ya, kayak aneh aja gitu kalau menurut rakyatnya. Jadi pada saat Ratu Antoinette ini menuju ke podium mau dipenggal kepalanya itu, dia itu sempat menginjak kaki algojo ya, tapi nggak sengaja. Dan kalian tahu apa yang dikatakan sama Ratu Antoinette? Maafkan aku tidak sengaja, aku menyesal. Dan kata-kata itu didengarkan oleh seluruh rakyat Prancis yang sedang menyaksikan eksekusi Ratu Mary. Heboh, langsung gitu semua.
kayak nggak percaya seorang Ratu Antoinette itu meminta maaf kepada Algojo gitu. Mungkin udah kayak ya udahlah gitu ya. Lalu jenazah mereka pun dimakamkan di belakang gereja Medellin tanpa ada batu nisan atau penanda apapun, karena rakyat menganggap Ratu Mary itu kayak nggak layak untuk dihormati ataupun diingat. Oke, itu tadi adalah aku sudah cerita masalah mulai dari latar belakang Ratu Antoinette, terus habis itu mulai masa pemerintahan hingga berakhirnya masa pemerintahan sampai kematiannya ya. Tapi ini aku punya sedikit rangkuman yang kayak ini itu gimana ya, ada fun fact-nya lagi gitu loh. Fakta lain dari Ratu Mary. Yang pertama nih, ini fakta yang pertama. Ratu Mary itu tidak pernah terkait dengan pencurian kalung berlian mewah. Jadi dia itu cuma difitnah. Nah, siapa yang fitnah? Jadi gini ceritanya. Ada seorang penipu wanita Prancis yang bernama Jenny de la Motte ya. Jenny de la Motte ini dia punya teman bernama Kardinal de Rohan ya. Jadi si Jenny ini datang ke kardinal untuk membeli kalungnya yang mengatasnamakan ratu. Jadi Jenny itu datang ke kardinal, "Yuk beli kalungku," disuruh sama ratu. Ini aku bawa suratnya. Jadi si Jenny itu dia sudah bawa surat kuasa lah intinya ya. Surat kuasa yang isinya itu pokoknya intinya harus membeli kalungnya Jenny ini gitu. Jadi Jenny meminta untuk membeli kalung itu secara dicicil gitu intinya. Nggak mungkin lah cash secara berapa M tadi? 200 M ya, lebih ya tadi ya, dia sekitar itulah pokoknya. Jadi meminta kardinal ini untuk membayar cicilan ke Jenny ini untuk membeli kalungnya. Nah, selama mencicil, otomatis kan kalungnya ini belum dikasih kan ke kardinal, karena belum lunas gitu. Mencicil lah itu si kardinal, cicil sampai lunas. Setelah lunas, si Jenny ini dia kabur ke London dan menjualnya ke pasar gelap. Jadi nggak ada kaitannya gitu loh sama Ratu Mary. Cuman sepengetahuan kardinal, kan si Jenny disuruh sama ratu ya. Jadi si kardinal ini pun dia memviralkan kasusnya itu kalau dia sudah ditipu sama ratu gitu. Makanya rakyat tuh percaya kalau si ratu itu terlibat skandal dari penjualan kalung ini. Paham nggak? Paham dong ya. Fakta kedua, Ratu Antoinette tidak pernah bilang yang waktu si rakyatnya, ingat nggak yang waktu rakyatnya itu dia nggak bisa beli roti, akhirnya ada yang bilang kalau ratu itu bilang ya kalau nggak bisa beli roti makan kue aja. Itu yang bilang bukan Ratu Mary. Yang bilang itu adalah Marie Therese atau putri Spanyol yang menikah dengan Louis ke-14. Lah kan Ratu Mary menikah dengan Louis ke-16. Lah yang bilang kayak gini itu adalah ratu dari Louis ke-14 gitu. Yang ketiga, ini yang mind blowing ya. Dari tadi kan kita membahas tentang kehidupan ratu yang seolah-olah kayak acuh tak acuh sama rakyatnya. Enggak. Jadi sebenarnya beberapa waktu itu si ratu itu dikenal oleh beberapa warga, ya nggak semua lah, beberapa warga itu dia itu adalah orang yang dermawan. Jadi kisahnya itu sebenarnya nggak sepenuhnya benar, mungkin ya kayak gitu dari sisi rakyat yang mana lah. Dia itu ada
bahwa ada beberapa warga yang mengatakan bahwa Ratu Mary itu sering berkunjung dan membelikan makanan untuk rakyatnya. Baik kan sebenarnya, cuman mungkin yang dia tahu itu hanya kaum minoritas aja gitu loh. Cuma mayoritas rakyatnya itu ngertinya ya Ratu Mary ya nggak peduli sama rakyatnya. Bahkan Ratu Mary itu sempat menjual garpu dan sendok kerajaan untuk diberikan kepada rakyatnya yang kesusahan. Nah, setelah tahu nih fakta tersebut tentang Ratu Antoinette, beberapa rakyat pun merasa menyesal gitu ya. Sekarang lo menyesal gitu kan, karena merasa salah paham terhadap ratu. Akhirnya makam raja dan ratu yang sebelumnya dimakamkan asal-asalan itu sekarang sudah dipindahkan ke makam yang lebih layak gitu lah ya. Nah, dari cerita ini tuh sebenarnya kita bisa banyak belajar sih. Yang pertama mungkin kayak jangan terlalu lihat dari covernya aja gitu loh. Belum tentu orang yang kita nilai itu gak baik, tapi ternyata baik gitu. Makanya jangan main hakim sendiri. Jadi itu tadi sedikit apa banyak ya tadi ya materi yang bisa aku rangkum mengenai Mary Antoinette, mulai dari hidup, mulai dari lahir sampai dia meninggal secara tragis gitu ya. Mungkin ada berita yang aku salah pengucapan, atau mungkin aku salah memberikan informasi, atau mungkin yang kurang bisa langsung dikoreksi, ditambahi di kolom komentar yang tersedia di bawah. Jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan loncengnya. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu aku update video baru, kalian tidak ketinggalan gitu ya. Terima kasih sudah menonton. See you. Assalamualaikum.